Halo, perkenalkan, nama saya Kenny Vianulewe Kongateng, mahasiswa Universitas Tarumanegara dengan nomor NIM 2051906265. Saya akan menjelaskan mengenai kriminologi, dan video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian tengah semester mata kuliah kriminologi yang diajarkan oleh Dr. Heri Firmansyah. Dan saya akan menjelaskan mengenai kriminologi, tentang aliran-alirannya, dan juga tentang kriminologi yang ada di dalamnya. Berikut penjelasannya. Kriminologi merupakan ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman tentang fenomena kejahatan supaya kita mengerti dilakukannya kejahatan itu kenapa, dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatannya itu supaya menekan perkembangan kejahatan itu ditekan ke bawah supaya tidak terjadi kejahatan yang berlebihan. Nah, kalau bisa dihilangkan. Nah, definisi kejahatan dari pakar kriminologi: criminal behavior is behavior in violation of criminal law. A crime is an international violation of the criminal law. Nah, crime is an intentional act or omission in a violation of criminal law. Nah, kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas, situasi kejahatan penjahat ke masyarakat, sebab-sebab hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi, respon-respon dan tidak resmi, baik yang resmi terhadap kejahatan. Nah, ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya. Jadi kriminologi merupakan campuran dari ilmu forensik dan juga psikologi dan juga ilmu hukum, yaitu di mana campurannya supaya bisa mengatur dengan baik dan jelas, dan juga bisa melihat sebelum terjadi kejahatan, bisa kita tekan terlebih dahulu. Nah, penjelasan tentang kejahatan. Nah, ini ada 3, yaitu spiritual, natural, dan scientific atau science. Yang pertama yaitu biasanya dikaitkan dengan pengaruh setan, kutukan, dan supranatural lainnya. Nah, di sini biasanya ada dan banyak di Indonesia, yaitu di mana ada orang kerasukan dan katanya membunuh orang atau mendorong orang karena disuruh oleh makhluk halus. Nah, yang kedua yaitu penjelasan natural. Natural bahwa manusia bisa berbuat baik atau buruk, cenderung mengejar kepentingan sendiri. Nah, setiap manusia pasti memiliki sisi baik dan sisi jahat, dan di agama Buddha sendiri mengajarkan bahwa ada yin and yang, bahwa di dalam seseorang memiliki kejahatan dan kebaikan, tapi di sana diatur bahwa harus kejahatan ditekan dan kebaikannya yang disebarkan. Begitu. Nah, sebagai manusia yang paham dan mengerti bahwa manusia memiliki natural, yaitu mungkin dia tidak memiliki harta lagi atau tidak memiliki uang lagi untuk membeli makanan. Ketika sudah membicarakan makanan, maka setiap manusia pasti akan memiliki naluri untuk tetap hidup dan mendapatkan makanan bagaimanapun caranya. Yaitu salah satu caranya dengan mungkin mencuri, merampok, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Dikarenakan tidak memiliki makanan lagi. Nah, terus kita lanjut penjelasan saintifik atau sains, hubungan yang teruji antara fenomena yang teramati. Nah, biasanya kejahatan ini adalah kejahatan yang kebiasaan, yaitu karena sudah biasa dan tidak ada efek, tidak ada pembelaan, tidak ada diadili, maka perbuatan tersebut terus ada, dan ini yang diamati. Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Nah, objek studi kriminologi, perbuatan yang disebut kejahatan yang pertama, terus kedua pelaku kejahatan, yang ketiga reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Nah, di Indonesia sendiri reaksi masyarakat yang pertama ketika terjadi tindak kejahatan, maka biasanya rakyat itu atau masyarakat itu menggunakan atau bahasa
asiknya itu main hakim sendiri. Nah, oke, alirannya yaitu ada aliran klasik. Yang pertama yaitu dilahirkan dengan kehendak bebas, individu memiliki hak asasi, pemerintahan negara dibentuk untuk melindungi hak tersebut. Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara. Jadi ketika kita hidup, ketika kita ada di satu negara, maka hak asasi manusia kita setengahnya ada di negara dan setengahnya ada di kita. Jadi hak kita setengah dan di negara setengah, kewajiban kita setengah, di negara juga setengah. Nah, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. Nah, jadi ketika terjadi perjanjian yaitu perdamaian di antara masyarakat, ketentraman, maka ketika terjadi pencurian atau perampokan atau sebagainya itu terhadap kejahatan yang melanggar perjanjian sosial. Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Aliran positif yang kedua. Nah, aliran ini berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya. Jadi setiap manusia itu memiliki naluri atau kebiasaan. Jika sekelilingnya melakukan A, maka dia akan jadi A. Jika sekelilingnya melakukan B, maka dia akan jadi B. Ketika sekelilingnya C, dia akan jadi C. Nah, masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas. Jadi di sini percaya bahwa kejahatan atau kriminal adalah hasil dari kondisi orang yang tidak normal. Ketika seseorang tidak makan tadi, itu pikirannya jadi kacau dan akan menggunakan cara apapun untuk makan. Nah, tanda-tanda abnormalitas itu dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki. Salah satunya dengan treatment, lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, yaitu ketika seseorang melakukan kejahatan, contohnya anak kecil, biasanya tidak dilakukan pidana, tetapi dilakukan treatment atau penyuluhan, atau bahasa lembutnya adalah dikonsultasikan, dibiasakan untuk hidup yang baik lagi, lalu dikembalikan kepada masyarakat. Nah, aliran klasik dan aliran positif. Aliran klasik tidak dapat menjelaskan mengapa seorang melakukan kejahatan. Aliran klasik cenderung untuk menempatkan pidana sebagai satu-satunya jalan keluar mengatasi pelanggaran apa yang telah disepakati masyarakat. Aliran klasik lebih relevan dengan perkembangan hukum pidana. Sedangkan konsep-konsep aliran positif relevan bagi perkembangan studi kejahatan, kriminologi. Jadi aliran klasik dan positif, klasik lebih kuat terhadap hukum pidana. Lalu kalau aliran positif yaitu lebih ke perkembangan studi kriminologi itu sendiri. Aliran klasik menerima sepenuhnya definisi kejahatan dari segi hukum, sedangkan aliran positif menolak dan menerima definisi kejahatan dari segi psikologi. Nah, aliran positif menolak banget kejahatan dari segi psikologi. Jadi sebenarnya psikologi itu digabungkan kepada aliran klasik sendiri, begitu. Aliran social defense menghargai nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat, dalam arti bahwa perlakuan terhadap penjahat tidak lagi sebagai objek alat-alat peradilan pidana, melainkan diperlakukan sebagai manusia dengan integritas kemanusiaannya. Nah, jadi ada teori bahwa teori dari Lombroso yaitu mengenai ciri-ciri fisik, yaitu ini sangat populer pada tahun 80-an, yaitu dimana setiap penjahat itu memiliki karakteristik sendiri, yaitu biasanya memiliki mungkin kalau di Amerika palanya botak atau perutnya gemuk, itu dianggap penjahat, dan biasanya 80% akan akurat. Namun di zaman sekarang, khususnya di Indonesia, tidak bisa lagi. Kalau dulu dikaitkan dengan rambut yang panjang, gondrong, tatoan, kulitnya mungkin agak gelap, itu dianggapnya seorang penjahat. Tetapi di sini kita tidak bisa gunakan hal itu lagi, karena setiap manusia, siapapun dia, mau dia wanita, mau dia cantik, mau dia ganteng, mau dia sebagainya, itu bisa tetap melakukan kejahatan. Kenapa? Karena di zaman sekarang tidak ada perlakuan khusus baik dari fisik maupun yang terlihat, begitu. Nah,
teori dari Lombroso yaitu mengenai kejahatan itu lahir dari lahir, bahwa ia ada bakat jahat. Nah, insane criminal yakni bukanlah penjahat sejak lahir, mereka lahir disebabkan oleh penyakit jiwa dan perubahan dalam otak mereka yang terganggu. Criminaloid yakni golongan terbesar penjahat yang terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki ciri fisik yang khas, tidak memiliki sakit jiwa yang nampak. Nah, untuk eliminasi kejahatan dengan menggunakan cara berpikir yaitu ada 4: situational crime prevention, general deterrence, specific deterrence, investigation strategies. Nah, ada 3 studi kejahatan. Yang pertama, yang di paling atas itu kejahatan, di kanan bawah reaksi sosial, dan kiri bawah itu penjahat. Jadi semuanya itu berkaitan. Oke, segi 4 kejahatan, yaitu ada di paling kiri kejahatan, di kanan korban, kanan atas, di kiri bawah penjahat, kanan bawah reaksi sosial. Ini juga merupakan hal yang berkaitan. Nah, ilmu forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti fisik ditemukan di tempat kejadian perkara. Nah, kegunaan ilmu forensik dapat membuat terang suatu perkara dengan cara memeriksa, menganalisa barang bukti mati, sehingga dengan ilmu forensik harusnya didapat berbagai informasi. Nah, di dalam ilmu forensik sendiri, saya akan jelaskan secara singkat bahwa ilmu forensik merupakan ilmu di mana bahwa setiap anggota penegak hukum akan melakukan penelitian terlebih dahulu. Bagaimana kejahatan itu bisa terjadi, apa sebabnya, siapa yang melakukan, dan di mana kejadian itu terjadi, begitu. Maka di sana bisa dikaitkan dan mendapatkan hasil yang maksimal dari kesaksian, dari barang bukti, dan kita bisa mendapatkan sebuah scenes atau adegan ulang, reka ulang kejadian. Itu didapatkan dari ilmu forensik. Nah, demikian informasi dan syarat untuk ujian tengah semester. Mohon maaf kiranya jika ada kesalahan dalam video ini atau kekurangan. Terima kasih buat perhatiannya. Terima kasih buat Bapak Dr. Heri Firmansyah sudah mengajar kami dengan baik. Saya tutup video ini. Terima kasih.